Ujian promosi doktor dimulai. Saudara Promovendus, sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya perkenalkan tim penguji ujian promosi pada sidang hari ini. Profesor Dr. Haji Iskandar Zulkarnain, promotor penguji 1. Beliau adalah Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dr. Nurdin Lamunggu, SAG SMA, promotor penguji 2. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dr. Anis Masruri, SAG SEP MSI, penguji 3. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dr. Hajah Sri Rohyanti Sulaiha, SAG SSMSI, penguji 4. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dr. Haji Sufiullah MZ, MAG, penguji 5. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Profesor Sangko Sirait, penguji 6. Beliau adalah Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya didampingi Sekretaris Dr. Ahmad Rafiq. Kami persilakan kepada Promovendus untuk mempresentasikan isi pokok diskusi ilmu permasalahan karya konseptual, proses dan prosedur penelitian, teman-teman hasil penelitian dan soalnya dan pengembangan keilmuan. Waktunya maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Sidang, para promotor dan tim penguji, hadirin sekalian dimanapun berada, wabil khusus Rektor dan Dekan Fakultas Adat Umanera UIN Raden Patah Palembang, Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, UI dan UNY, serta hadirin sekalian dimanapun berada yang ikut menyaksikan ujian terbuka secara virtual yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan poin-poin pokok yang menjadi konsen dalam disertasi saya yang berjudul Antara Teknologi dan Teologi, Studi Pendisiplinan Aktor Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta. Sebagai latar belakang, teknologi dan teologi merupakan dua elemen fundamental dalam memenuhi aktivitas kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Teknologi telah menghasilkan terobosan baru yang memiliki kemampuan artificial intelligence dalam bentuk berbagai macam piranti modern seperti RFID, security gate, fingerprint, dan berbagai macam sistem aplikasi yang support dengan handphone genggam dan tablet. Piranti-piranti ini di perpustakaan digunakan sebagai pendukung kepatuhan kinerja para aktor di perpustakaan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, pada saat yang bersama, kepatuhan juga didorong oleh kekuatan spirit keagamaan sebagai kekuatan teologis yang mewujud ke dalam berbagai aktivitas kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah bersama, kemudian kultum dan berbagai macam pengajian yang lainnya untuk membangun atmosfer keagamaan di kinerja para aktor di perpustakaan. Nah, dari latar belakang tersebut muncul kegelisahan akademik bahwa pendisiplinan aktor di perpustakaan itu dipengaruhi oleh dua kekuatan yang secara simetris dan komprehensif dilakukan di perpustakaan secara interaksi. Secara nyata fenomenologi ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Nah, kegelisahan akademik ini diwujudkan dalam beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana interaksi aktor dalam bingkai teknologi dan teologi, kemudian bagaimana mengapa mediasi teknologi terjadi dalam tata kelola perpustakaan, kemudian secara implisit antara teknologi dan teologi terjadi competing power dalam pendisiplinan aktor. Nah, untuk menjawab semua persoalan tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis. Yang pertama, teknologi yang sebelumnya bahkan sampai saat ini dianggap sebagai tool, hanya alat semata, tetapi ketika dilihat dari konsep Bruno Latour dalam aktor networking teori, bahwa teknologi dianggap sebagai entitas yang memiliki
level kekuatan sebagai aktan dan setingkat dengan aktor. Jadi kenapa teknologi dan teologi itu bisa mempengaruhi pendisiplinan aktor? Karena dia dianggap sebagai aktan atau aktor yang dapat mempengaruhi para aktor di perpustakaan. Dan aktor itu sebagai power. Yang kedua, power Mr. Foucault menganggap bahwa power adalah salah satunya dianggap sebagai kesadaran diri yang mewujud dalam teknologi of self. Jadi bagaimana teknik-teknik penyadaran diri di samping dari relasi yang menyebar ke dalam semua lini entitas dalam kehidupan manusia yang sementara kontestasi ditinjau dari pandangan Anselmer, Apicon, Sademi, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan riset di 3 perpustakaan perguruan tinggi Islam, yaitu Sunan Kalijaga, UI, dan UNY. Kemudian data didapat dari beberapa pendekatan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi digunakan untuk mengkaji secara nyata, melihat yang data semula sebagai dokumen berubah menjadi sebuah monumen yang hidup. Sumber data didapat dari beberapa informan, baik dari kalangan atas maupun bawah, dari para perpustakaan, pustakawan, dan pemustaka, sejumlah dokumen dan berbagai dan observasi. Validasi data dengan menggunakan teknik analisis data, kemudian data dianalisis dengan menggunakan dari interaktif model dari Mills dan Haberman melalui proses koleksi data, kemudian reduksi, display, dan verifikasi. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan beberapa temuan yang sebagai jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama, bahwa interaksi antar aktor di perpustakaan direpresentasikan secara sosial dan psikologis. Secara sosial, mewujud kental dengan nuansa hierarkis, struktural, kemudian kolegial dan kultural. Secara psikologis, diekspresikan dengan berbagai macam kegiatan aktivitas keagamaan di perpustakaan yang dibingkai dengan teknologi. Ada saatnya teknologi sebagai pendukung, dan pada saatnya juga teologi masuk sebagai mengingatkan kepada aktor untuk mendisiplinkan para aktor. Yang kedua, mediasi teknologi telah menyebabkan 2 perubahan. Yang pertama adalah merubah persepsi aktor dari pandangan, wawasan, bahkan gaya hidup. Kemudian secara praksis teknologi telah mengubah dari kegiatan manual menjadi kegiatan yang otomatis berbasis website. Kemudian yang ketiga, secara implisit terjadi competing power di balik pendisiplinan para aktor, sebagai teknologi sebagai regulasi eksternal, teknologi sebagai regulasi internal di dalam perpustakaan. Kemudian yang terakhir, kebaruan penelitian adalah peneliti mengkonstruksi teori panoptikon dari Mr. Foucault. Jadi Foucault mengembangkan teori panoptik dalam pendisiplinan aktor dari Jeremy Bentham sekitar akhir abad 18 di Prancis. Yaitu Bentham merancang sebuah bangunan deterministik, penjara berbentuk cincin, lalu di tengah-tengahnya ada sebuah menara. Nah, menara itu walaupun tidak ada penghuninya, tetapi dia dianggap sebagai panoptik. Pan artinya penghuni, optik artinya memandang dari jauh atau cahaya. Nah, Foucault menganggap ini sebagai kuasa disciplinary power. Nah, dari kedua tokoh ini yang pencetus panoptik ini, bahkan 3, ada satu lagi namanya Samuel. Dia mengawasi dalam dunia bisnis dengan surveillance, kemudian Foucault dengan Bentham dengan arsitektur, Foucault dengan kuasa disipliner. Tidak ada yang menyentuh ranah teologis, maka peneliti membuat konsep baru namanya teopanoptik, yaitu sebuah mekanisme kontrol eksternal dari teknologi dan internal dari teologi yang memiliki efek deterministik dalam mendisiplinkan para aktor di perpustakaan. Sehingga konsep inilah yang peneliti tawarkan khususnya kepada perpustakaan, bahwa ketika membangun sebuah perpustakaan tidak cukup dengan teknologi yang tinggi, tetapi ada juga teologi yang memiliki level kekuatan yang sama di dalam mendisiplinkan para aktor, bahkan terjadi competing di balik itu. Terima kasih, waktu dikembalikan pada ketua sidang. Terima kasih.